Dari isu turunkan presiden, harga BBM yang melonjak di tengah kondisi global, sampai tentang program makan bergizi gratis, sampai ke pengadaan motor-motornya yang lagi menjadi trending topik. Malam ini saya akan langsung meminta Istana menjawab karena sudah hadir bersama saya di sini Pak Kodari, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Kodari. Ya. Jadi kepalanya udah cukup nyetrum-nyetrum belum sepanjang bulan ini mungkin ya, kayak orang uwis-uwis kalau kata anak sekarang. Ya, isu ini banyak harus banget. selalu siap dengan berbagai macam isu dan PR. Dan memang KSP itu kan tugasnya melakukan pengendalian program-program prioritas presiden. Program-program prioritas presiden itu banyak sekali. Jadi memang sebagai kepala staf itu harus siap untuk menyantap dan mengolah berbagai macam isu. Sigap aja udah. Tiap hari, iya. Oke Pak Kodari, kita... Tapi di sisi yang lain kalau misalnya ada yang kurang-kurang, lupa-lupa dikit, mohon dimaklumin ya. Mohon dimaklumin ya. Lagi banyak pikiran kayaknya ya. Tapi banyak isu yang ditangani tiap hari. Emang lagi banyak ya tugasnya KSP sebagai garda terdepan untuk manajemen ini ya, isu yang lagi bergulir di quality delivery assurance unit lah. Tugas kita itu nomor satu mengawal program-program, tapi juga mengolah isu-isu yang ada, termasuk juga membantu komunikasi. Oke, kalau gitu kita mulai dari isu yang lagi paling dibicarakan sekarang di semua jagat sosial media. Apa tuh? Obrolan warung kopi, ketemu Pak Kodari, semuanya pemerintah kalau ketemu pasti ditanyain soal ini. Terkait dengan acara Bahalal-Bihalal pengamat kemarin, yang udah Pak Kodari diundang di beberapa stasiun TV dan juga podcast lain tentang pernyataan guru besar pengamat politik Saiful Munjani yang bilang soal jatuhkan Pak Prabowo. Nah, terkait soal ini, apakah kalau sebagai pihak istana ya bisa dikatakan demikian, Pak Kodari melihat ini sebagai pernyataan sikap politik saja atau memang ini sudah diklaim dampaknya bisa besar, jadi sebaiknya harus dihentikan se-early mungkin? Pertama begini, yang namanya sikap politik, pernyataan politik itu sah-sah saja dan bebas-bebas saja kan. Memang konstitusi kita menjamin kebebasan berpendapat. Saya pribadi pun juga bukan orang yang bebas dari pro kontra kan, terutama di masa lalu sebelum masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi sebetulnya yang patut kita cermati lebih jauh adalah soal isi dari pernyataan tersebut. Kan ada beberapa pengamat tuh, beberapa aktivis yang berbicara pada forum tersebut. Tetapi memang yang viral dan banyak disoal itu adalah pernyataan dari Pak Saiful Munjani, senior saya ya di dunia survei, di dunia konsultan, begitu. Kan kenapa banyak yang menyoal? Karena pernyataan Pak Saiful itu menurut bacaan saya berada di luar koridor konstitusi atau bertentangan dengan konstitusi alias inkonstitusional. Bagian mananya Pak yang inkonstitusional? Jadi kira-kira teman saya ini bisa jadi viral juga ya? Ya, apalagi kan sesama pengamat ngerti dong bahasa pengamat tuh seperti apa. Iya, justru itu. Gimana Pak? Ya, inkonstitusionalnya adalah karena kalau kita bicara konstitusi, pergantian presiden itu cuman bisa dilakukan dua mekanisme. Pertama melalui mekanisme pemilu, artinya ada kontestasi. Katakanlah misalnya Pak Prabowo nanti ada yang menantang, misalnya si A atau si G misalnya kan begitu kan, maju lagi menantang Pak Prabowo begitu. Atau bila perlu Pak Saiful Munjani sendiri yang maju begitu. Nanti diserahkan kepada rakyat untuk memilih. Tentunya sebelumnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan pencalonan. Nah, yang kedua melalui mekanisme impeachment. Ya, dan itu juga ada syarat-syaratnya juga kan, misalnya diajukan oleh sekian anggota MPR, anggota DPR, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, terbukti bersalah, melakukan pelanggaran-pelanggaran kriminal dan seterusnya. Semua juga sudah diatur oleh konstitusi. Nah, sekarang kalau kita bicara Pak Prabowo dalam kaitannya dengan pernyataan Pak Saiful Munjani, beliau mengatakan kita konsolidasikan, kita jatuhkan Prabowo. Itu kan nggak ada ininya, pintu konstitusinya salah satunya. Kalau misalnya Pak Saiful Munjani mengatakan kita jatuhkan Prabowo lewat pemilu 2009 atau pada tahun 2029. Menurut saya nggak akan ada yang mempersoalkan. Karena itu konstitusional kan gitu. Atau misalnya ada contoh Ferry Amsari. Beliau juga nggak puas, nggak setuju dengan kepemimpinan dan kinerja Pak Prabowo. Dia mengatakan gini, kita lakukan impeachment gitu. Nggak ada yang bilang Ferry Amsari inkonstitusional. Atau saya nggak akan mengatakan Ferry Amsari inkonstitusional. Karena dia membicarakan proses yang melalui
aturan-aturan yang ada di konstitusi. Nah, di luar itu saya sendiri juga mau mengingatkan bahwa sistem presidensil ya, terutama yang dipilih secara langsung, sebetulnya salah satu cirinya dan bedanya dibandingkan dengan sistem parlementer adalah masa jabatan yang pasti gitu loh. Kalau parlementer kan ya setiap saat bisa diadakan pemilu sejauh disetujui oleh mayoritas anggota parlemen gitu. Nah, kalau Indonesia ini mayoritas anggota parlemen misalnya setuju kita lakukan pemilu secepatnya, nggak bisa. Karena masa jabatan presiden itu pasti yaitu 5 tahun. Pak Prabowo terpilih tahun 2024, maka kemudian pemilu berikutnya tahun 2029. Itu makanya saya katakan statement dari Pak Saiful Mujani itu yang soal itu bukan beliau mengatakan tidak puas, tidak senang, tidak percaya kepada Pak Prabowo, tetapi mau menjatuhkan, dan itu adalah inkonstitusional. Nah, bagian yang dikatakan inkonstitusional ini gitu ya Bang ya. Kalau dari perspektifnya pemerintah, mana batasan kritik sama upaya delegitimasi terhadap pemerintah? Karena akhirnya jadi abu-abu nih. Semua kritikan yang disampaikan pemerintah, kalau menurut netizen seakan-akan mau menjatuhkan gitu. Mendelegitimasi pun juga nggak apa-apa sebetulnya. Sebagai suatu sikap politik, pandangan politik itu nggak apa-apa. Mau dia kritik murni untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, untuk melakukan teknokrasi, itu nggak apa-apa. Bahkan kritik itu sebetulnya juga terjadi di internal pemerintahan. Gitu loh. KSP pernah mengingatkan soal masalah keracunan di MBG, misalnya begitu, kepada teman-teman di BGN. Terus kemudian antara satu kementerian dengan kementerian lain terjadi tanya jawab, begitu. Antara satu direktorat dengan direktorat yang lain di satu kementerian bukan mustahil ketika ada satu persoalan, ada dua cara untuk menyelesaikan, masing-masing mengusulkan idenya masing-masing, saling kritik di situ nggak apa-apa gitu loh. Mendelegitimasi juga nggak apa-apa, karena memang di alam demokrasi ini kan kita kalau berbeda pendapat, nggak setuju, mau pemimpin yang lain boleh, tetapi kan ada mekanismenya dan ada waktunya gitu loh. Nah, Pak Saiful itu boleh saja mengkritik, boleh, mendelegitimasi boleh, tetapi hendaknya dalam koridor aturan konstitusi. Masalahnya apa? Kalau tidak dalam koridor aturan konstitusi, maka akan liar, alias menimbulkan ketidakpastian. Dan kalau kita bicara pergantian presiden, ketidakpastiannya sangat tinggi, dan kalau ada masalah akan sangat berbahaya gitu loh. Kalau misalnya Presiden Prabowo misalnya dijatuhkan sekarang, siapa penggantinya? Bagaimana caranya? Ribut itu nanti orang. Partai A mengatakan begini, partai B mengatakan begitu. Bisa terjadi konflik yang berujung kekacauan sosial, kekacauan ekonomi, dan terjadi penurunan situasi dan kondisi ekonomi. Kan rugi, artinya kita mundur 5, 10, 15, 20 tahun ke belakang. Gitu. Jadi sikap pasti pemerintah sama statementnya Pak Saiful kemarin yang sekarang ya bergulir terus kayak bola liar. Bahkan hari ini udah ada berita bahwa Pak Saiful dilaporkan ya sama salah satu relawan di Pak Prabowo udah mau masuk ke pidana nih. Yang jelas bukan dari pemerintah, ya kan? Balik lagi kalau kita bicara sikap politik, proses-proses hukum dan seterusnya ya kembali kepada masing-masing warga negara begitu. Kalau pemerintah sendiri? Dari pemerintah itu begini. Pertama kan kita fokus kepada kerja. Banyak sekali yang mau dikerjakan. Yang kedua, kita pada dasarnya cuma bisa mengatakan bahwa silahkan kritik, silahkan kasih masukan, kasih saran, tapi kalau bisa ya, pertama dalam koridor konstitusi, yang kedua dalam situasi seperti sekarang ini di mana kita menghadapi tantangan global yang tidak kecil ya, tentu yang dibutuhkan itu adalah suatu persatuan dan kesatuan nasional. Berarti kalau silakan kritik, berarti nggak apa-apa sebetulnya Pak Saiful menyampaikan ini, cuman karena ini viral, akhirnya pemerintah juga jadi geraknya bingung nih untuk meresponnya seperti apa. Kan nanti begini, kalau dilaporkan, itu kan prosesnya nanti masuk ke wilayah hukum kan, wilayah yudikatif kan. Jadi bukan wilayahnya kita, karena wilayah kita kan di eksekutif. Biarlah nanti proses yang berjalan di yudikatif berjalan dengan sendirinya. Jadi kalau aku boleh simpulkan, jadi sebetulnya dengan apa yang udah dikatakan sama Pak Saiful Mujani di forum itu, pemerintah tidak apa-apa dikritik, tapi yang sesuai dengan konstitusi. Ya kalau bisa kita menghimbau kan, dan himbauan ini kan juga untuk kepentingan masyarakat kita semua. Mau terbuka, mau tertutup, ya sesuai dengan koridor konstitusi. Itu aja kata kuncinya. Kalau responnya Pak Prabowo gimana Pak? Prabowo,
kayaknya nggak tahu kayaknya ya. Oh ya? Ya saya belum pernah dikasih tahu Pak Prabowo itu Saiful Mujani begini. Kan Pak Prabowo rajin banget nonton YouTube katanya kalau malam. Ya mungkin aja udah baca, tapi sampai kan ditanya tadi kan apa komentarnya? Nggak ada komentar sih sampai sejauh ini. Setahu saya nggak ada komentar. Oke. Pertanyaan selanjutnya lagi, ini menarik sekali ya, karena kan penasarannya juga mungkin kita sebagai masyarakat, warga, netizen yang sedang menonton tayangan malam ini. Halo, selamat malam teman-teman semuanya, selamat bergabung di Liputan 6 Talks. Pemerintah tuh ngelihat nggak sih Pak Kodari bahwa fenomena kayak gini tuh hanya salah satu contoh bahwa ini bentuk ketidakpuasan saya mau bacain, publik. nambahin sedikit nih, karena kayaknya jarang dibahas. Apa tuh? Jadi kan kalau kita bicara makar nggak makar, itu kita ada pasalnya di KUHP. Ya, KUHP itu ada yang lama, ada yang baru. Yang Tentunya kita pakai yang baru. Itu pasal 196 tuh, ayat 2. Setiap orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana. Ya kalau sesuai dengan konstitusi mempersiapkan tuh nggak apa-apa. Merencanakan, mendelegitimasi nggak apa-apa. Tapi sejauh sesuai dengan aturan konstitusi alias konstitusional. Nah, kata-kata makar tuh juga kedengarannya serem banget. Kan logikanya gini Pak, kalau emang beneran Pak Saiful Mujani merencanakan makar, nggak mungkin dia ngomong dalam forumnya seperti itu. Orang kalau makar ya diam-diam aja, tau-tau jadi aja. Kan nggak juga dong. Siapa bilang kalau merencanakan makar harus diam-diam? Siapa bilang yang merencanakan makar harus diam-diam? Yang jelas kalau bicara di KUHP baru, saya belum ketemu tuh aturan atau pasal yang mengatakan diam-diam atau terbuka. Kalau berkaitan dengan soal makar, nah di KUHP baru ini kan ada makar terhadap negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ada makar terhadap pemerintah, ada makar terhadap presiden. Nah karena menyebut nama Pak Prabowo kan, berarti kan presiden kan? Saya bacakan aja ya pasalnya ya. Pasal 191 KUHP baru. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden, atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi kalau ada yang mempersoalkan secara hukum, ada pasalnya sebetulnya. Kalau udah bentuknya tindakan. Nah, soal itu kan nanti penegak hukum kan yang akan menilai kan ya. Nanti kan penegak hukum yang akan menyimpulkan kan, bukan kita yang di luar kan. Tapi saya baru pada level bahwa ada aturan hukumnya. Soal makar itu ada dan ada definisinya. Diatur. Nah, kalau bicara pada saat ini ya kembali kepada pemirsa aja. Dengan wacana, dengan definisi yang, dengan kalimat atau yang saya bacakan tadi, dengan isi pasal yang saya sampaikan tadi, menurut netizen nih, silakan sampaikan. Itu yang disampaikan Pak Saiful Mujani itu termasuk kategori makar, memenuhi makar atau tidak, kan begitu kan? Kalau menurut KSP itu makar apa enggak? Kalau pakai kalimat ini ya, bukan KSP ya, saya nih ya, M. Kodari ya. Kalau saya baca kalimat ini, terutama pada uraian atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Nah, tidak mampu menjalankan pemerintahan ini kan misalnya kenapa? Apa dia pingsan, apa dia diperangkap, apa dia dikunci, apa dia dilukai, atau dia dibikin koma, begitu. Nah ini kan tergantung juga. Jadi tindakan dari menjadikan presiden, wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan itu sebetulnya apa? Gitu. Jadi yang dilakukan Pak Saiful Mujani sampai di titik ini bukan makar dong? Nah sekarang begini urutannya, ayo kita konsolidasikan, menjatuhkan. Kalau dari pengalaman-pengalaman itu manifestasinya apa sih? Kalau lihat film-film, lihat sejarah itu kan massa berkumpul begitu kan? Massa berkumpul lalu misalnya mengepung istana atau mengejar presiden begitu. Nah, kira-kira itu menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau tidak? Sampai situ aja. Jadi jawabannya? Jawabannya silahkan simpulkan masing-masing. Saya cuma memberikan ilustrasi-ilustrasi saja dan saya bacakan pasalnya. M. Kodari tidak menjawab, jadi itu tergolong makar apa enggak? Menjawab. Iya apa enggak? Menjawab dengan cara menyerahkan kepada netizen. Gini loh, netizen itu senang loh diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian loh. Senang banget. Ya, saya bacakan isi pasalnya, saya kasih ilustrasinya. Menurut saya disitulah diskusi dan dialog kita ini berlangsung. Kalau misalnya dibacain lah,
Dibacain lah nanti komentar netizen lah. Ini kita baca, ini komennya belum terlalu banyak. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Pak Kodari lanjut. Tadi aku sempat nanya belum terjawab. Pemerintah tuh ngeliat gak sih fenomena kayak gini tuh cuman satu dari banyak contoh ketidakpuasan publik mungkin sama kinerjanya pemerintah. Melihatnya seperti itu apa tidak? Ya kalau pengalaman saya ya sebagai orang survei ya, memang boleh dibilang tidak ada ya, belum pernah saya rasanya ketemu dengan suatu kebijakan itu yang disetujui 100% dari responden atau masyarakat itu belum pernah saya. Pasti ada saja kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas. Tinggal gradasinya dan waktunya. Ada kebijakan-kebijakan yang terjadi perubahan sikap dari masyarakat ya, misalnya tadinya yang pro misalnya 90%, lalu belakangan jadi misalnya jadi 70% ada. Tetapi kalau yang 100% itu hampir nggak ada. Dan itu kita maklum karena setiap orang kan punya latar belakang sosial yang berbeda-beda, punya nilai-nilai yang juga berbeda-beda. Ya yang istilahnya itu rambut boleh sama hitam, isi kepala lain-lain kan gitu. Nah, artinya yang tidak puas atau tidak senang itu ada saja. Contoh nih ya, hasil survei yang terakhir-terakhir itu tingkat kepuasan kepada Presiden Prabowo itu 79-80%. Artinya ada berapa? 10, mungkin 15, anggaplah 15% yang tidak puas dengan Presiden Prabowo. 5%-nya lagi tidak tahu atau tidak menjawab begitu kan? Gitu. Menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, 15% ini kan ya itu hak mereka gitu loh untuk mengatakan tidak puas gitu. Jadi ya biasa saja dalam demokrasi dan dalam pengambilan keputusan di sebuah negara yang besar ya, di negara demokrasi yang modern ya keputusan itu diambil berdasarkan keputusan mayoritas ya, misalnya hasil pemilu atau kebijakan publik tertentu menggunakan referendum. Referendum itu kayak pemilu tapi bukan orang ya, bukan presiden tapi soal kebijakan. Nah, atau kewenangan itu, keputusan itu diberikan kepada pemimpin atau presiden yang terpilih. Dia sudah diberikan mandat untuk menjalankan pemerintahan selama 5 tahun. Dia sudah diberikan mandat untuk menjalankan pemikirannya, idenya, gagasan, visi misinya, gitu loh. Selama 5 tahun. Itu sebabnya kalau Anda tidak setuju dengan presiden, kasih kesempatan presiden untuk menjalankan visi misinya selama 5 tahun. Mungkin hari ini Anda nggak senang, tapi minggu depan mungkin senang. Ya, tahun ini mungkin Anda nggak setuju, tapi mungkin 2 tahun lagi Anda setuju. Masih ada timing untuk berubah pikiran. Ya, contohnya Pak Mardigu, ya kan, Bosman kan gitu. Sebelum ketemu dengan presiden, tidak setuju mengenai soal apa? Kalau nggak salah soal partisipasi kepesertaan Indonesia di BOP. Tapi setelah dijelaskan oleh presiden, beliau setuju. Atau soal yang lain, soal sovereign wealth fund dan antara. Kalau soal ini Pak Mardigu dari awal sudah setuju dengan pemerintahan dan begitu dijelaskan oleh presiden justru makin mendukung gitu. Karena Pak Mardigu kebetulan saya kenal beliau sudah lama, mungkin sudah 20 tahun. Dari 10 tahun yang lalu dia udah ngajak saya diskusi mengenai sovereign wealth fund. Justru dalam kasus sovereign wealth fund ini, dalam kasus Danantara, Pak Mardigu adalah orang yang sangat senang dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo yang mengimplementasikan pemikiran yang dia sudah usung dari lama. Jadi berikan kesempatan untuk menjalankan. Berikan kesempatan, iya, berikan kesempatan. Anda kalau nggak puas atau nggak setuju, sekarang sabar. Demokrasi juga membutuhkan kesabaran, menunggu kesempatan berikutnya. Pak Prabowo sendiri kan contoh kan, beliau punya pemikiran, beliau punya gagasan, ikut pemilu jadi calon presiden tahun 2014, belum berhasil. Sabar, nunggu 2019. Berhasil atau gagal? Belum berhasil. Sabar lagi, nunggu 2024. Alhamdulillah 2024 menang. Nah, ya 2029 orang yang nggak setuju, beda pemikiran mengenai Pak Prabowo, mengenai MBG, mengenai CKG, mengenai Danantara dan seterusnya, ya itu nanti ya di challenge aja 2029, bilang sama rakyat. CKG gak benar, MBG gak benar, ya. Ini ada tokoh yang menentang MBG gitu, misalnya si A gitu kan gitu, atau si G misalnya gitu kan, atau si P misalnya gitu. Pilihlah dia. Nah, nanti biar rakyat yang memutuskan dia senang atau tidak dengan MBG. Kalau misalnya mayoritas senang dengan MBG, kemungkinan milih
Pak Prabowo lagi. Tapi kalau nggak senang, mungkin yang akan menang adalah si A atau si G gitu. Oke. Jadi putuskan nanti setelah 5 tahun bekerja setelah 5 baru tahun bekerja. Bisa. Betul, tapi itu kan, yang namanya konstitusional. Tapi kan kritik mungkin menurut masyarakat jalannya tidak seperti itu ya. Gimana? Untuk berjalan beriringan dengan jalannya pemerintahan. Tapi sebelum kita lanjut lagi pertanyaan, ini ada komen-komennya udah rame banget nih Pak Kodari, udah rame. Ini ada satu pertanyaan dari Dodo Wijoko. Wah, seperti nama presiden kita tapi dilain-lainin ya namanya ya. Ini pertanyaannya sebagai sesama pengamat, apakah Pak Kodari pernah tabayun sama Pak Saiful Munjani? Kalau saya sendiri sih, menurut saya sih sudah jelas sih pernyataannya. Dan Pak Saiful Munjani sendiri untuk yang mengenal dengan beliau sudah tahu bahwa memang Pak Saiful itu tidak setuju atau tidak mendukung Pak Prabowo sudah dari lama gitu. Jadi sebetulnya sikap Pak Saiful itu buat saya sih tidak mengherankan. Dan itu nggak perlu ditabayun lagi karena sudah publik banget, kelihatan dari Twitternya beliau dari masa lalu. Yang baru dari Pak Saiful sekarang ini adalah dia mengajak orang, mengajak masyarakat, mengajak masalah sebutlah begitu untuk menjatuhkan Prabowo gitu. Bukan mengajak partai politik untuk mengimpeach atau mengajak masyarakat untuk tidak memilih Prabowo lagi di pemilu 2029. Tadi kan Pak Kodari dulu sempat mention Pak Saiful ini seniornya Pak Kodari kan. Mungkin komunikasinya bisa lebih enak sebagai seorang pengamat gitu untuk bisa ngobrol berdua tentang isu yang lagi terjadi. Menurut Pak Kodari udah nggak perlu lagi? Ya perlu aja, cuman balik lagi saya kan banyak kegiatan ya, non-stop ya terus menerus gitu. Dan sebetulnya kan kalau bisa sih justru dari sini, dari Hanum yang ngundang gitu. Masalahnya kan udah diundang atau belum? Kalau udah gimana? Udah diundang atau belum? Udah diundang atau belum? Sebetulnya malam ini kita juga menunggu kedatangannya Pak Saiful Munjani. Tapi tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Itu dia. Nah itu teman-teman netizen, itu jawabannya. Itu jawabannya. Tapi memang akan menarik, semoga ada kesempatannya bisa mendudukan bareng Pak Kodari dan juga Pak Saiful Munjani. Oke, saya mau ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Kodari ya. Kita masuk ke tentang evaluasi pemerintah lah. 1,5 tahun Pak Prabowo menjabat, Pak Prabowo kemarin sempat pidato bahwa pemerintah berjalan efektif. Handal dan dapat melaksanakan tugas bernegara dengan baik dan benar selama kurun waktu 1,5 tahun pertama ini. Pertanyaannya apa indikator keberhasilan yang dipakai sama pemerintah sampai bilang ini berhasil? Sangat banyak ya. Pertama kan begini, kita kembali dulu kepada tujuan kita bernegara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ ya ada memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia. Satu lagi apa tuh? Melindungi tanah air ya. Ya pokoknya ginilah, bahwasannya program-program Pak Prabowo itu ditujukan untuk bisa memenuhi tujuan negara itu. Misalnya begini, soal mencerdaskan kehidupan bangsa, Presiden kasih MBG supaya apa? Supaya anak-anak sekolah bisa konsentrasi lebih baik, tidak kelaparan, supaya gizinya meningkat, supaya IQ-nya juga bagus. Kemudian sekolah-sekolah sekarang ini diperbaiki ya. Tahun lalu ada berapa? 16.000. Tahun ini antara 60 sampai 70.000. Supaya jangan ada yang bocor, supaya fasilitas perpustakaannya lebih baik, supaya ada toilet yang layak. Kemudian Presiden juga mengirimkan panel interaktif digital seperti ini nih, seperti televisi ini ya, ke hampir 300.000 sekolah di seluruh Indonesia. Supaya apa? Supaya kualitas pendidikan merata antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa gitu. Karena apa? Dalam panel interaktif digital itu pertama anak-anak akan mengenal ya proses pembelajaran digital, bagaimana cara menggunakan peralatan digital, dan itu kan tidak terhindarkan ya untuk masa sekarang ya, eranya IoT. Yang kedua, kontennya itu sangat beragam, sangat banyak, dan mudah-mudahan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang berikutnya lagi adalah dengan panel interaktif digital ini, pemberi materinya itu satu yang bagus, bisa diakses ke seluruh Indonesia, seluruh daerah. Belum lagi kalau kita bicara mengenai sekolah rakyat ya, bagaimana anak-anak yang selama ini tidak bisa sekolah karena keterbatasan biaya,
keterbatasan pendidik orang tuanya bisa sekolah juga. Gitu. Dan saya udah menyaksikan sendiri, baru 6 bulan di sekolah rakyat kepercayaan diri meningkat, ya kualitas kesehatan juga membaik. Belum lagi bicara misalnya sekolah Garuda untuk anak-anak yang berbakat, supaya nanti kecerdasannya optimal dan bisa sekolah lagi keluar. Terakhir kemarin Presiden juga ada bicara mengenai bagaimana membangun kampus-kampus yang lebih berkualitas lagi, kerjasama dengan kampus-kampus di Inggris, kampus di Amerika, kampus di negara-negara lain. LPDP juga ditingkatkan. LPDP itu beasiswa kalau mau sekolah ke luar negeri, ke dalam negeri, untuk S2, untuk S3. Jadi itu contoh-contoh program yang dilaksanakan Presiden untuk ya mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan kesejahteraan umum. Petani itu harga belinya dijamin sehingga nilai tukar petani menjadi bagus. Kemudian untuk sawah, beliau melakukan program pompanisasi untuk tanah-tanah yang untuk lahan-lahan supaya padi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh itu sebabnya kemudian pertumbuhan panen kita meningkat signifikan. Pupuk yang tadi panjang prosesnya ada 140 aturan dibikin jadi satu. Harganya bahkan diturunkan oleh Presiden. Banyak sekali yang dilakukan oleh Presiden untuk bisa meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Panjang betul. Banyak sekali essential things atau problem-problem yang juga esensial yang lagi berusaha untuk dirapikan sama pemerintah dan juga Presiden. Kemarin sedikit Hanum, berapa hari yang lalu KSP itu menerbitkan buku yang judulnya itu buku saku 0% ya. Program dan dukungan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita sudah rekapitulasi ada 28 program pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ada yang untuk menurunkan tingkat kemiskinan, ada yang bersifat universal, artinya universal itu semua kelompok itu mendapat. Kalau yang miskin itu ya yang memenuhi syarat saja. Terus ada yang buat afirmasi begitu. Seluruh program itu kalau di total ya budgetnya mungkin sekitar 1.300 triliun alias kira-kira 35% dari total APBN kita. Nah, semua program itu berjalan. Artinya apa? Pemerintah ini bekerja, pemerintah ini berjalan untuk melayani masyarakat. Itu. Pak Kodari, ini salah satu kerja pemerintah untuk melayani masyarakat yang juga sebetulnya jangan sampai niup-niupin angin surga di awal doang terkait dengan BBM. Pemerintah kan memutuskan nggak akan menaikkan harga BBM. Pertanyaannya, apakah yakin bisa? Non-subsidi. Seberapa kuat APBN kita bisa menopang kenaikan harga minyak dunia di tengah gejolak global? Saya kutipkan Menteri Keuangan ya, karena yang punya hitung-hitungan ya kan, yang punya hitung-hitungan, yang tahu persis angka-angkanya adalah Menteri Keuangan. Sudah memberikan assurance bahwa selama harga minyak dunia di bawah 100 US dollar, maka sampai dengan akhir tahun ya tidak akan ada kenaikan harga BBM non subsidi. Perkembangan terakhir kemarin dengan adanya gencatan senjata dari Trump kepada Iran sekitar 2 minggu, harga minyak bumi kalau tidak salah sudah turun ke angka sekitar 90-an dolar lah. Artinya kondisi itu kan yang mudah-mudahan bertahan, bahkan kalau bisa betul-betul terjadi perdamaian di Timur Tengah, maka harganya bisa kembali turun dan setara atau sama dengan asumsi APBN yang di angka 70 dolar. Pak Kodari, karena kenapa aku menanyakan ini? Karena kan masyarakat kita kan sekarang semua juga mengkonsumsi informasi ya. Betul. Ketika semua masyarakat dunia lagi panik karena terdampak urusan harga minyak karena perang, kita bisa adem ayem dan bahkan itu kan takutnya kayak ditiup-tiupin angin surga atau pada pusing. Angin surga itu kan kalau dibilang nggak naik tiba-tiba kan ngisi BBM kan tiba-tiba naik kan, ini kan enggak. Iya, kayak Singapura udah ngewanti-wanti warga negaranya juga dan bahkan ini tentang 28 hari itu loh Pak Kodari. 28 hari cuma kapasitas produksi Pertamina karena tapi kita nggak punya tempat penyimpanannya gitu. Iya. Jadi begini, kalau bicara harga BBM yang pertama itu sudah pasti ya, ini udah pasti ya, bahwa harga minyak atau harga BBM di negara-negara lain sudah jauh di atas kita ya, dan sudah meningkat signifikan dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, Indonesia ini kan harganya bisa lebih murah dari negara lain karena kita ada subsidi. Jadi ada peran negara di situ. Harga pasar misalnya berapa? 100. Tapi oleh pemerintah disubsidi misalnya 50 sehingga sehingga masyarakat cuma bayar 50. Jadi pemerintah itu mengalokasikan subsidi untuk meringankan hidup masyarakat. Nah, yang kedua, kalau bicara supply, kalau kita bicara minyak bumi,
Pertama, bahwa minyak bumi Indonesia itu kondisinya lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara. Filipina itu 85-90% minyaknya impor. Kalau Indonesia impornya sekitar 60%. Jadi 40% itu diproduksi dalam negeri. Nah yang kedua, tergantung juga impornya dari mana. Filipina sangat terpukul oleh sebab itu. Kenapa kemudian keluar kata darurat energi dari presidennya? Karena 80% dari 90% yang diimpor itu dari Selat Hormuz. Indonesia yang diimpor dari Selat Hormuz hanya sekitar 20% saja gitu. Dan 20% ini sudah cepat dialihkan ke negara lain gitu. Nah, itulah sebabnya Pak Presiden juga banyak berkomunikasi, banyak bepergian untuk bertemu dengan pemimpin negara lain. Kemarin perjalanan untuk panjang, membicarakan perjalanan panjang untuk bisa mencari sumber-sumber BBM alternatif, ya kan, turunan-turunannya begitu. Jadi presiden itu datang ke negara-negara itu bukan hanya mencari investasi, tetapi juga untuk mencari sumber-sumber yang baru ketika sumber-sumber yang tradisional itu mengalami masalah. Oke. Ya. Itu tadi tiupan angin surga yang pertama. Semoga nggak cuma tiupan angin surga aja. Dan di sisi yang lain, tapi gini, yang dilakukan oleh pemerintah kan banyak sekali. Misalnya kemarin dari Menko Ekon sudah ada pengumuman mengenai WFH. Bagaimana supaya pengeluaran BBM kita direm-rem lah, kan ditekan, ya kan. Dari APBN subsidinya juga bisa berkurang. Dari masyarakat konsumsi menurun, kan begitu. Kemudian dari pemerintah juga melakukan refocusing anggaran. Insya Allah bisa sekitar 120-130 triliun. Dari BGN pemberian makanan itu 5 hari. Dari sebelumnya 6 hari bisa menghemat sekitar 20 triliun. Mumpung masih lagi ngomongin bahan bakar. Saya mau lanjutin ke tentang kenaikan aftur yang Pak Presiden Prabowo juga mengumumkan di 2026 ini nggak ada kenaikan biaya haji, akan ditanggung sama APBN. Hitung-hitungannya gimana Pak Kodari? Kalau hitung detailnya nanti undang Pak Menteri Haji. Apa yang harus dikomunikasikan dari Pak Kodari ke kita? Pertama Presiden itu sangat luar biasa perhatian kepada agenda-agenda keumatan. Salah satunya yang paling besar kan haji setiap tahun. Nah, jumlah jamaah haji paling besar di dunia itu dari Indonesia. Yang beliau lakukan banyak sekali, mulai dari mencoba membangun kampung haji. Alhamdulillah sudah dapat lahan dalam skala yang luas, akan dibangun bertahap sehingga nanti orang Indonesia kalau pergi haji itu lebih terjamin tempatnya, suasananya juga lebih familiar. Harap diingat bahwa jamaah haji kita ini macam-macam. Ada yang sudah senior, ya kan, ada yang datang dari daerah, mungkin baru pertama kali keluar negeri, makanan mungkin nggak cocok gitu. Nah, kalau ada Kampung Indonesia, semua permasalahan-permasalahan tadi akan terjawab karena insya Allah akan nyaman kan, familiar lah kira-kira begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, beliau berusaha agar biaya haji kita itu semakin murah dan semakin murah. Tahun ini Bapak Presiden kemarin dalam taklimat di kabinet dan dengan eselon 1 mengumumkan bahwa biaya haji Indonesia tahun ini menurun 2 juta rupiah atau turun 2 juta rupiah. Jadi luar biasa di saat aftur naik, ya, bukan saja tetap bisa berjalan hajinya, tetapi Presiden tetap mencari cara agar turun. Insya Allah kalau kampung hajinya nanti sudah jadi, mudah-mudahan sudah turun. Karena salah satu komponen terbesar untuk urusan haji dan umroh itu kan komponen akomodasi, alias hotel dan seterusnya. Biar kalau sudah dimiliki, perputaran ekonominya tetap balik ke Indonesia lagi. Gitu. Itu Presiden sangat peduli soal bagaimana uang itu masuk ke Indonesia dan diputar di Indonesia. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini kita ternyata udah lebih dari setengah jam. Sekali ngobrolnya nih Pak Kodari. Pak Kodari kita masuk lagi ke program. Saya pulang aja. Belum. Sini dulu Pak Kodari. Pak Kodari, program selanjutnya MBG. MBG ini ada wacana dipangkas jadi 5 hari. Berapa rupiah yang dihemat? Tanya sama Menteri Keuangan, betul. Sekitar 20 triliun. Tadi saya udah ceritakan. Justru yang ini belum ditanya, udah saya jawab dulu. Benar, 20 triliun. Sekitar 20 triliun. Kenapa akhirnya mau memotong jumlah hari MBG? Pertama memang ada variasi di daerah ya. Di mana ada yang 5 hari, ada yang 6 hari. Gitu. Yang kedua, makanannya itu kan makanan kering kalau yang hari ke-6. Jadi kita kan pemerintah ini dan BGN berupaya agar
makanan yang diberikan itu betul-betul berkualitas, salah satunya itu kalau fresh. Jadi kalau makanan kering, nggak fresh, ya besoknya baru dikasih, kayaknya ini mungkin kalau bisa yang fresh saja. Yang ketiga, kembali lagi bahwa pemerintah itu kan tidak menutup mata lah terhadap perkembangan situasi dan kondisi. Disiapkan juga plan A, plan B, rancangan-rancangan kalau subsidi naik, berarti harus ada sumber pembiayaannya. Artinya ada relokasi, ada refocusing. Salah satu yang dipertimbangkan dan direncanakan itu adalah dari pengalokasian makan bergizi gratis. Oke. Ya. Nah, dalam MBG ini juga yang lagi viral nggak cuma makanannya, tapi 22.000 motor trail listriknya yang ada pengadaannya di tahun 2025 kemarin, dan udah dikonfirmasi ke Pak Purbaya bahwa tahun ini nggak ada pengadaan kembali ya, tapi yang tahun kemarinnya pengadaannya belum selesai gitu. Iya. Ketika ini ada, semua orang bertanya-tanya, apa urgensinya bikin pengadaan seperti ini, Pak Kodari? Kalau yang saya tahu bahwa memang perencanaannya itu pertama sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, dari awal PGN. Nah yang kedua, motor itu direncanakan untuk kepala SPPG, untuk mobilitas, terutama daerah-daerah yang sulit. Tetapi nggak sulit pun juga kan kepala SPPG itu kan harus banyak keliling sebetulnya. Urusan dengan supplier, ngecek sekolah. Hemat saya sih yang menerima manfaat juga harus dicek tuh situasi dan kondisi seperti apa. Intinya ini merupakan bagian atau desain yang sudah berjalan lama, tapi realisasinya itu baru sekarang. Makanya ada pro kontra seolah-olah itu barang baru di tengah situasi dan kondisi ekonomi dan keuangan seperti sekarang ini. Iya, gitu. Orang mungkin berpendapat HMBG-nya aja dipangkas buat penghematan, tapi motornya sampai 22.000 pengadaannya. Iya, karena itu sudah perencanaan lama dan sudah sebelumnya. Dan memang ada kebutuhan untuk operasional kepala SPPG, kendaraan dinas. Oke. Ya. Terakhir Pak Kodari, mungkin yang juga harus wajib banget ditanyakan adalah dinamika yang ada di kabinet. Soal isu reshuffle Pak Kodari. Menarik nih, apa evaluasi yang paling jadi perhatian Presiden kepada anggota kabinetnya sehingga isu reshuffle ini belakangan lagi menguat? Yang saya tahu Presiden kan punya program, punya target, dan beliau selalu melihat perkembangan realisasi. Dan sepengetahuan saya juga itulah patokan Presiden dalam melakukan evaluasi. Jadi dilihat ya perkembangan dari setiap program, ada kemajuan atau tidak, tepat waktu atau tidak, volumenya sesuai atau tidak. KSP sendiri juga tiap hari memberikan laporan kepada Presiden. Jadi kita punya satu lembar yang di dalamnya itu ya bergantian lah tiap hari ya topiknya ya, karena program banyak sekali. Hari ini topik ini, besok topik yang lain. Ya misalnya perkembangan dari penerima MBG, pembangunan kampung nelayan, pembangunan koperasi Merah Putih. Pembangunan koperasi Merah Putih juga ada beberapa aspek, ada aspek kelembagaan, ada aspek pembangunan fisik, dan aspek-aspek lainnya gitu. Jadi Presiden tiap hari itu mendapatkan laporan perkembangan dari masing-masing program. Di luar bahwa misalnya kita membantu KLKL, membantu program-program yang mengalami masalah untuk bisa dicarikan solusinya atau yang disebut sebagai debottlenecking. Jadi Presiden intinya sih akan melihat kepada pencapaian dari target. Kalau tercapai ya tentunya sih oke gitu. Oke. Berdasarkan temuan nih, kan kalau sekarang tadi aku sempat mention kan Pak Kodari bahwa manajemen isu strategis yang ada di masyarakat ini kan pemegang kendalinya untuk melihat ini berlayarnya akan kemana, kanan atau kiri KSP nih. Nah, gimana KSP berperan serta dalam penentuan pengambilan kebijakan apa yang harus dilakukan, langkah strategis apa dalam isu-isu yang selagi dihadapi yang tadi Pak Kodari. Pertama kan Presiden sudah punya program prioritas. Kita tinggal kawal. Tinggal pantau aja tuh, monitor aja. Kemarin Presiden sudah menata ulang gitu, mengintegrasikan program-program kerja prioritas nasional, ada 53 itu. Nah misalnya saya lihat, wah ini mayoritas ada 16 item ini di SDM, energi. Ya ini juga tentunya menghadapi situasi dan kondisi ya. Artinya ada krisis, kita menyiapkan solusi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Makanya banyak banget program di situ. Saya udah otomatis langsung bicara dengan tim di KSP. Kita harus melakukan reorientasi ini. Bagaimana pengawalan-pengawalan yang ada, itu SDM-nya diperbanyak kepada Kementerian ESDM. Karena programnya banyak sekali. Banyak yang harus dipantau. Itu ya salah satunya. Nah yang kedua tentunya kita melihat
potensi-potensi masalah yang akan terjadi di depan. Misalnya ketika Presiden memberikan panel interaktif digital, tahun lalu itu 1 unit per sekolah, tahun ini Presiden mau menambahkan 3 unit per sekolah. Kita mengantisipasi bahwa bagaimana dengan daya listriknya, sanggup atau tidak, begitu. Nah, begitu dicek ternyata benar, ada sekitar 70.000 yang harus ditingkatkan dayanya. Habis itu ada antisipasi lagi, bagaimana dengan tagihan listriknya? Ya, tadinya tidak ada panel interaktif digital, sekarang ada 4 panel interaktif digital. Berarti ada kemungkinan akan mengalami peningkatan dari segi tagihan. Kalau 5-10 mungkin nothing lah, merem aja kan. Tapi kalau 300.000, pening. Itu harus dihitung. Tiap bulan kalikan 12, kalikan sekian tahun. Berarti ada anggaran yang harus disiapkan untuk pembiayaannya gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang dilakukan. Termasuk juga soal aturan-aturan itu seringkali ada aturan turunannya lagi, gitu. Dan kalau misalnya belum ada turunannya, belum bisa dilaksanakan. Nah, kita juga mengidentifikasi itu. Kalau ada aturan yang belum dibuat, aturan turunan yang belum dibuat, segera didorong untuk dibuat. Oke, mendorong ya. Mendorong, nah, ya. Banyak yang bilang bahwa fungsinya KSPD kan juga harus, silakan Pak, minum dulu. Apa? Fungsinya, peran dan fungsinya KSP di pemerintahan itu kan somehow harus jadi devil's advocate. Ya. Itu sudah dijalankan belum sih di KSP di bawahnya Pak Kodari? Bisa devil's advocate, bisa juga memberikan saran. Kalau devil's advocate kan istilahnya kan dibandingkan kan gitu kan. Ya, bisa juga memberikan saran yang belum ada. Ya, kita jalankan sering kok menyampaikan ide dan gagasan. Misalnya begini, kita mau ngurangin subsidi LPG. Nah, subsidi LPG itu gimana sih solusinya? Kalau kita kembali ke masa lalu, LPG itu kan sebetulnya kan program dari pemerintahan Pak SBY, Pak JK untuk beralih dari kompor minyak tanah kan, begitu. Nah, pada waktu itu mungkin dengan kompor listrik kita bisa menghemat dibandingkan dengan minyak tanah. Tapi dengan perkembangan harga LPG sekarang, mungkin harus ada alternatif. Misalnya nih, kita jangan LPG tapi CNG. Kenapa CNG? Karena CNG Indonesia punya banyak. Dulu CNG lebih mahal daripada LPG. Sekarang kebalikannya. CNG jauh lebih murah daripada LPG. Sementara LPG di bumi Indonesia itu jumlahnya sangat sedikit sehingga kita tergantung impor. Gitu. Berarti apa? Berarti kita harus membangun suatu mekanisme di mana orang masak itu pakai CNG. Nah, distribusinya pada hari ini yang paling mungkin kan adalah jargas atau jaringan gas. Nah, saya baca kemarin dari program yang 53 tadi, yang saya sudah sebut tadi itu, program kerja prioritas nasional, akan ada pembangunan jargas. Yang kedua, yang pakai gas bumi itu ya berarti? Iya, gas bumi itu, CNG, gas bumi. Itu kita punya banyak itu. Nah, sekarang murah. Jauh lebih murah dari LPG. Kalau nggak salah 1:8. Kan mulai banyak rumah tangga yang juga pakai. Iya. Jadi kita harus bangun jargas sekarang ini. Itu yang dimaksud oleh Presiden. Momentum krisis kita pergunakan untuk transformasi dari ketergantungan kepada luar menjadi kemandirian dalam negeri. Nah, yang kedua, kompor listrik. Nah, kita kalau bicara transformasi kepada kompor listrik, sebetulnya sekarang sebagian masyarakat kan sudah mulai menggunakan. Tetapi masyarakat menengah ke bawah itu belum pindah ke sana karena kompor listrik itu membutuhkan wattase tinggi, watt tinggi. Nah, ini pun sebetulnya sudah pernah dicoba oleh PLN. PLN membuat 2 jalur. Ada jalur untuk keperluan penerangan dan yang lain-lain yang harganya itu yang wattasenya itu rendah sesuai dengan kelas ekonomi dari warga tersebut, tapi dibikin juga jaringan khusus untuk kompor listrik gitu. Nah, ini adalah alternatif juga. Kayak mobil listrik sekarang. Kayak mobil listrik. Nah, kedua, menggalakkan penggunaan mobil elektrik, motor elektrik, termasuk juga untuk melakukan transformasi dari motor yang ada sekarang ini kepada motor yang elektrik, misalnya begitu. Nah, bicara kompor listrik juga, kita bicara mengenai ya suatu, mungkin bukan mustahil ya nanti ada program konversi. Bukan mustahil ya. Kalau dulu dari kompor minyak tanah ke kompor gas, sekarang dari kompor gas misalnya kepada kompor listrik, bukan mustahil juga. Kenapa kompor listrik lebih fleksibel?
Karena kalau LPG kita murni beli dari luar, ketergantungan kita 75%. Tapi kalau kita bicara kompor listrik, itu kan sumber listriknya bisa dari mana saja. Bisa dari batu bara. Matahari. Batu bara kita banyak sekali. Bisa dari matahari, bisa dari sumber-sumber yang lain. Nah, yang juga sudah berjalan dan cukup mapan itu adalah biosolar. Jadi solar tapi dari sawit, kelapa sawit. Nah, Presiden meningkatkan dari B40 ke B50. Artinya apa? 50% itu dari minyak bumi, 50% dari nabati. Nah, dengan perkembangan terakhir nanti insya Allah di akhir tahun dengan B50 kita tidak perlu impor lagi solar. Kenapa solar 50%? Solar dari bumi kita bisa produksi sendiri yang saya cerita tadi. 50%-nya lagi yang tadinya kita impor dari luar karena kita nggak cukup, sekarang ini bisa disubstitusi oleh kelapa sawit yang kita punya banyak. Jadi intinya kita fokus kepada apa yang kita punya supaya kita jangan tergantung dari luar. Oke. Begitu. Memaksimalkan sumber daya Betul, alam kita sendiri. Ya. Gitu Itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden, momentum krisis justru membuat kita untuk bisa lebih cepat transformasi. Mengubah krisis menjadi opportunity. Oke. Jadi lebih banyak akal gitu ya istilahnya. Bukan cuma banyak akal. Meng-create opportunity, ya nggak sih? Dipaksa keadaan. Oke. Iya lagi. Dipaksa keadaan. Iya. Tapi kalau untuk kondisi yang lebih baik, mengapa tidak kan? Betul. Selama baik, iya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Kodari penasaran nih, kan dari tadi Pak Kodari kan ngomong dengan pekerjaan Pak Kodari sekarang di kantor staf kepresiden sambil bacain komen penasaran nih siapa nih. Sambil bacain komen. Pak Kodari dengan pekerjaan Pak Kodari sekarang kan berarti kan Pak Kodari ini bisa dikatakan juga somehow ada di garda terdepan untuk bisa melihat fenomena isu-isu apa yang sedang terjadi dan melaporkan itu ke Pak Presiden. Gimana? Ini pertanyaan polos. Gimana cara Pak Kodari memastikan bahwa yang Pak Kodari omongin ini kalau pahit ya pahitnya diomongin bukan karena asal Pak Presiden senang aja dengan informasinya gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang sudah dipersepsikan sama Pak Presiden dan itu salah, Pak Kodari berani bilang, Pak nggak kayak gitu. Pertama saya kalau berargumentasi itu pakai data, yang kedua pakai teori. Gitu. Nah kebetulan memang latar belakang saya kan peneliti. Dan orang-orang termasuk pemretnya SCTV gitu kan, kenal saya kan peneliti. Tadi saya lihat di HP-nya, Kodari peneliti kan gitu kan, sendiri kan gitu. Nah, saya yakin Pak Prabowo pun juga melihat saya pertama-tama sebagai peneliti. Nah, yang namanya peneliti itu dia selalu berangkat dengan data apa adanya. Nah, yang kedua memang dari dulu saya sudah membiasakan diri untuk mengatakan apa adanya. Nah, itu pun saya ya kemana-mana saya ngomong. Saya dengan Pak Prabowo pun juga udah bicara, Pak saya nanti izin ngomong apa adanya. Gitu. Tentu pakai kata izin lah, ya kan gitu kan. Tapi adanya, ya kita kan orang timur, ya kan ada apa namanya, ada batasan-batasannya, gitu, ada kepantasannya kan begitu. Jadi saya izin mengatakan apa adanya. Nah soal nanti kemudian itu diterima atau tidak, ya beliau sebagai seorang pemimpin tugasnya itu mengambil keputusan. Tugas beliau sebagai pemimpin itu kan 3, 1 memutuskan, 2 memutuskan, 3 memutuskan kan begitu. Nah tinggal data ini masuk, tentu data yang akan masuk ke beliau itu kan banyak. Kalau namanya presiden, informasi itu datang sendiri, nggak usah dicari. Ya sekarang tinggal beliau nanti melihat data siapa, ya dan argumentasi siapa yang paling tepat dengan situasi dan kondisi serta paling meyakinkan. Pertanyaannya gimana memastikan data itu tetap objektif, bukan data yang bikin Bapak seneng doang gitu? Kalau saya ya saya lihat sumber-sumber data yang memang objektif. Sumber-sumber yang bisa saya cari sendiri, saya dapatkan sendiri, atau memang sumber-sumber dari lembaga-lembaga yang kredibel, begitu. Ya tinggal kita olah saja dan kita sampaikan. Seberapa sering sih Pak Kodari berkomunikasi sama Pak Presiden? Netizen aja yang jawab. Pertanyaannya tergantung Bapak Presiden memerlukan. Semuanya itu kembali kepada Bapak Presiden. Pertanyaannya aku tambahin. Kapan terakhir kali berkomunikasi sama Bapak Presiden? Berapa hari yang lalu kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah ya. Jadi nggak on daily basis enggak, komunikasinya. Ketika ada yang harus disampaikan. Ya KSP itu kan tugasnya mengawal program prioritas nasional. Jadi yang dikawal itu program.
Programnya. Kali itu tiap hari. Tiap hari ya. Tiap hari. Komunikasinya ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Oh, gitu. Oke, siap. Pertanyaan terakhir untuk menutup malam dari ini. Tadi udah terakhir. Nggak bisa ditutup-tutup kok sama Pak Kodari, jarang ketemu soalnya. Pertanyaan terakhir Pak Kodari ini kan sibuk banget 24/7 agendanya, banyak banget kemana-mana. Gimana memastikan Pak Kodari tetap bisa balancing pekerjaan sama kehidupan pribadi sehari-hari deh? Soalnya Pak Kodari tetap terlihat fit dan happy. Saya sih pertama kebetulan memang aktivis ya, jadi sedang beraktivitas. Jadi istilah saya begini, kalau saya nggak keluar rumah sehari itu badan saya dingin. Gitu. Yang kedua memang saya senang berinteraksi dengan banyak orang, banyak kelompok gitu. Sehingga ada banyak tema, ada banyak isu, ada banyak pengalaman. Dan itu semua kemudian membuat apa yang saya jalani menjadi tidak membosankan. Oke. Gitu. Kan biasa ada di lapangan ya, biasa jadi pengamat gitu, ketemu sama banyak orang dari perspektif seorang pengamat, tapi sekarang kerjanya di dalam. Lebih prefer mana sih sebetulnya sebagai seorang pribadi? Sebetulnya kalau bicara pekerjaan sekarang, saya selalu bilang itu nggak beda-beda jauh dengan apa yang saya kerjakan dulu. Karena dari dulu pun di luar pemerintahan saya mengikuti, mencermati kebijakan-kebijakan publik. Dan bila ada yang salah atau ada masukan yang perlu disampaikan, saya sampaikan. Saya beruntung bahwa walaupun saya dulu di luar pemerintahan, tapi saya punya komunikasi dan hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di dalam pemerintahan. Sebagian dari pemerintahan itu, sebagian dari menteri itu, kalau saya dulu nih ya, itu teman saya. Teman saya di partai politik, teman saya aktivis. Sebagian menteri itu teman saya dari zaman kuliah. Karena saya kan dari aktivis lama, bukan kemarin sore kan. Jadi ya sebetulnya ada di pemerintahan sekarang ini boleh dibilang itu memang mereka udah di dunia begini tuh dari puluhan tahun ya, dari 10 tahun yang lalu. Ferry Juliantono misalnya, sekarang Menteri Koperasi. Saya kenalnya sudah dari 10-15 tahun yang lalu. Pak Nusron Wahid, Menteri ATR. Lah itu teman kos saya kok, saya kos di sini di depan sana. Iya. Jadi ya sebetulnya orang-orang ini saya udah kenal lama. Nah, dan kalau kita udah kenal, kalau kita mau kasih masukan, saran itu ada pintunya, ada aksesnya. Nah sekarang saya di dalam tugasnya juga sama. Yang jelas saya juga selain peneliti, pengamat, saya juga seorang yang rasanya punya kemampuan manajerial lah ya. Saya kan juga seorang pengusaha kan, saya nyusun program, saya mengerjakan project gitu, saya ngitung duit kan begitu kan ya. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara pemerintahan, kita bicara dua hal, konsep, kemudian implementasi, lalu dievaluasi, dan begitulah siklusnya. Jadi sebetulnya apa yang dijalankan sekarang ini memang secara judul itu beda, tapi secara substansi itu sama. Terakhir banget deh, terakhir banget Pak Kodari. Apa kesulitan jadi KSP-nya Pak Prabowo? Nggak ada. Nggak ada? Lancar jaya semua? Saya merasa justru terima kasih sekali dengan Pak Prabowo. Saya bisa terlibat dengan semua jenis program pemerintahan. Saya bisa kenal dengan semua menteri. Saya bisa memahami mulai dari konsep sampai ke yang detail. Pak Prabowo sangat terbuka, Pak Prabowo sering berbicara kepada kita. Saya pribadi juga insya Allah ada akses untuk berbicara, jadi no complaint, happy. Happy only. Happy only. Alhamdulillah. Semoga lancar. Makasih Pak Prabowo. Lancar jaya Pak Kodari mengemban amanahnya di KSP. Jangan bosan untuk saya gangguin lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Nextnya ya, anytime ya. Baik, kalau begitu sampai di sini dulu Liputan 6 Talks malam ini bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, saya Aziza Hanum. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.